Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semua ya. Ya, sudah disimak materinya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Silakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan materi hari ini, disilahkan. Bu, saya izin bertanya, boleh, Bu? Oke, silakan, Brian. Ya, jadi saya ingin bertanya terkait teori kebutuhan dari Schultz. Itu kan di situ disampaikan bahwa kebutuhan individu dalam berkelompok itu dibagi menjadi kebutuhan untuk inklusi, kebutuhan untuk kontrol, dan juga afeksi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, bagaimana sih, Bu, cara kita menjaga batas ideal atau batas wajar dari setiap kebutuhan itu, Bu? Oke, terima kasih. Brian atau Brian nih? Brian. Brian ya. Oke, ada yang bisa bantu menjawab dulu? Sebelum saya menjawab, jadi Schultz itu mengungkapkan ada 3 kebutuhan pokok manusia, gitu ya. Kenapa sih orang berkelompok gitu ya? Kan ada 3 kebutuhan yang mendasari. Kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, kebutuhan afeksi gitu ya, atau emosional, ingin kesenangan, misalnya saya ingin tergabung dalam minggu lalu saya pernah bercerita soal kelompok sosialitanya Nia Ramadhani misalnya gitu ya. Ya karena saya punya kebutuhan afeksi yang tinggi. Karena kalau kumpul sama mereka tuh bawaannya seneng misalnya. Atau kebutuhan apalagi satu lagi tadi afeksi, kontrol dan inklusi gitu ya. Kebutuhan akan inklusivitas. Misalnya ketergantungan saya terhadap kelompok itu tinggi gitu ya. Saya lebih suka bekerja sama dibandingkan saya bekerja sendiri, itu inclusion gitu ya, atau kebutuhan untuk inklusi. Nah, di masing-masing ketiga itu ada ciri orang gitu ya, atau kecenderungan orang bisa jadi kekurangan atau bahkan berlebihan gitu ya. Nah, yang sulit adalah mencapai kebutuhan yang ideal atau memenuhi kebutuhan secara ideal. Sejalan dengan pertanyaannya Brian tadi. Jadi gimana caranya kita untuk mempertahankan diri, misalnya kebutuhan inklusinya ya biasa aja gitu ya, nggak over personal gitu ya, atau over atau otokrat gitu kalau berkaitan dengan si kontrol gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat kita konsisten dengan kondisi yang ideal? Ada yang bisa jawab dulu sebelum saya? Pertanyaan yang bagus. Silakan. Atau ada yang punya pengalaman mungkin bisa mengungkapkan gitu. Saya mau coba, Bu. Silakan, Haidar. Misalnya kalau di inklusi ya, kebutuhan akan inklusi gitu. Kalau saya itu sih nangkepnya itu tuh gimana batasannya masing-masing orang sih gitu. Kalau orang itu kan punya batasannya masing-masing, apalagi dalam kebutuhan waktu sendiri atau me time gitu istilahnya gitu. Mungkin ada orang yang dia itu memang harus setiap hari dikeliling oleh orang lain, atau dia memang lebih senangnya sendiri gitu. Memang harus lebih tahu batasan sendiri sih gitu, kapan diri sendiri bakal capek, kapan diri sendiri memang butuh ketemu orang, butuh merasakan dia tuh ada perannya gitu di kelompoknya gitu. Itu sih, Bu. Makasih. Oke, terima kasih. Ada lagi, menurut Haidar, tergantung batasan orang itu sendiri. Apakah misalnya dia berkelompok dengan 2 atau 3 kelompok di dalam hidupnya merasa cukup gitu ya, atau misalnya kalau anak kuliahan itu rata-rata inklusivitasnya tuh berapa sih? Itu sebetulnya belum ada penelitian baku nih, bisa jadi menginspirasi nih tadi pertanyaannya Brian atau Brian ya. Ya, soal misalnya mungkin gitu ya, semakin tua seseorang, gitu. Ini bukan mungkin ya, hipotesisnya atau preposisinya adalah semakin tua seseorang, dia seharusnya semakin banyak terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Iya nggak? Misalnya kalau di SD tuh ya grup di anak-anak SD sekarang kan udah mulai main grup-grup gitu ya, grup virtual.
lewat WhatsApp atau lewat Line gitu misalnya. Nah, mereka tuh berapa kelompok sih yang mereka terafiliasi di dalamnya gitu ya. Dibandingkan dengan anak kuliahan ya tentu berbeda gitu ya. Sehingga tadi rata-rata untuk anak mahasiswa tuh berapa sih kelompoknya gitu ya. Apakah dia dia merasa cukup dengan ya kelompok pertemanan aja atau geng SMA-nya gitu ya, dan dia tidak mau membentuk kelompok di perkuliahan, berarti dia under sosial sebetulnya gitu ya. Kemudian ya saya kelompoknya kelompok sama teman-teman kelas aja lah gitu ya, sama teman-teman dekat saya nggak mau kelompok dengan komunitas-komunitas lain gitu. Misalnya saya orang Bandung tapi saya nggak mau gabung Pamaung misalnya ya, tapi dia merasa cukup gitu. Nah, itu yang disebutkan oleh Haidar tadi, sebetulnya indikator bakunya sih memang belum ada gitu ya. Tidak ada bahwa misalnya dosen itu harus terafiliasi 10 minimal gitu ya kelompok biar inklusivitasnya tinggi gitu ya. Terus mahasiswa harus lebih dari itu misalnya, itu belum ada. Jadi sebetulnya derajat itu tergantung daripada tadi ya derajat ideal ya, khususnya tergantung daripada kepuasan individunya masing-masing gitu. Misalnya saya kalau soal inklusivitas saya tinggi, saya orang yang ekstrovert gitu ya. Tapi soal kontrol saya rendah karena saya lebih suka jadi follower, saya lebih suka diatur sama orang lain. Saya nggak suka mengatur atau mengendalikan orang lain gitu ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya saya sudah merasa puas memimpin 1 atau 2 kelompok karena saya peranannya sebagai pemimpin, artinya saya dominan ya, sehingga saya nggak perlu banyak-banyak kelompok gitu ya, sehingga kontrolnya tinggi, inklusivitasnya rendah gitu misalnya. Jadi itu ukuran baku atau ukuran idealnya memang belum ada, atau saya mungkin kurang mencari untuk penelitiannya, tetapi sejauh ini saya rasa tidak ada gitu ya. Nah, yang bisa merasakan sebetulnya paling mudah, bisa indikator paling mudahnya adalah bisa merasakan oleh orang lain. Misalnya ketika kita banyak diterima gitu ya di masing-masing kelompok misalnya, berarti sebetulnya tidak ada masalah soal inklusivitas maupun soal kontrol gitu ya. Kalau afeksi kan lebih ke individunya masing-masing. Kalau ini berhubungan dengan orang lain, kalau yang dua lainnya gitu ya. Misalnya tadi saya secara berkelompok, di kelompok manapun saya bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, kemudian bisa menempatkan diri, karena kita rasanya sih tidak mungkin ada individu yang mana dia menjadi pemimpin di setiap kelompok, gitu ya. Pasti ada kelompok di mana kita merasa dominan. Kita misalnya kalau sama teman-teman AGB tuh Brian ini memimpin, gitu ya. Tapi ketika Brian gabung dengan kelompok SC atau kelompok minor, menjadi diam gitu misalnya, mendadak introvert misalnya karena merasa ada ketidaknyamanan atau ada keraguan untuk berkomunikasi dan lain sebagainya gitu. Bentar. Jadi tergantung preferensi dari setiap individunya ya, Bu? Saya lebih sepakat dengan pernyataannya Brian soal tergantung daripada tingkat kepuasan individunya itu sendiri. Misalnya kalau misalnya contoh kasusnya misalnya dalam hal kontrol gitu ya, Bu. Ada pihak yang merasa bahwa kita itu terlalu over kontrol gitu. Tapi ada pihak lain yang merasa kita itu masih batas wajar atau bahkan masih kurang gitu, Bu, dalam hal kontrol. Itu bagaimana cara kita memandang atau menyikapinya, Bu? Oke, maaf tadi agak terdistrak sedikit. Ya, jadi misalnya gitu ya, ada orang yang merasa sebetulnya sih saya mengendalikan diri ya sewajarnya saya gitu ya. Sementara soal kontrol dan inklusivitas tadi sebetulnya cara mengontrolnya itu adalah cara mengukurnya itu kita bisa dengan melihat respon atau penilaian orang lain. Misalnya soal kontrol tadi ya. Bisa jadi dalam diri kita tuh kita nggak paham kalau ternyata kita annoying gitu ya mengendalikan mengontrol orang lain gitu ya, karena itu kan soal apa yang dirasakan orang lain tentang diri kita. Itu kan kalau di jendela The Johari, kalau teman-teman masih ingat ya, itu area buta gitu ya, yang mana kita tidak tahu tapi orang lain tahu gitu misalnya, sehingga itu menjadi salah satu indikator atau salah satu penilaian yang harusnya sih dipertimbangkan bagi masing-masing individu. Gitu. Misalnya tadi, kayaknya gue biasa aja deh gitu ya, tapi menurut orang tuh
dianggap sebagai orang yang otoriter misalnya, gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu penilaian. Kemudian misalnya ketika kita menjadi pemimpin, ada orang yang dengan mudahnya mengontrol orang lain, gitu ya, atau menginstruksikan atau memerintahkan orang lain sehingga orang lain patuh, gitu ya. Ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang merasa nggak enak misalnya, gitu ya, atau merasa sulit justru menginstruksikan pada orang lain karena ya orang lain tadi misalnya sulit untuk didorong, gitu ya, sulit untuk diperintah dalam tanda petik, gitu ya, sehingga itu yang perlu kita jadikan refleksi tadi. Apa yang salah? Apakah salah soal gaya kepemimpinannya kah, gitu ya, atau tadi terlalu mengontrol tapi tidak bisa dikontrol oleh orang lain, gitu ya, karena tidak ada salahnya kan sebetulnya pemimpin dikontrol oleh anggotanya, gitu ya. Tapi dia licik, banyak orang yang tadi licik sendiri, gitu ya. Dia pengennya ngontrol terus, tapi ketika dikritik dia anti kritik misalnya. Tapi ketika anggotanya meminta suatu hal, gitu ya, dia cenderung defensif misalnya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita coba pahami tentang diri kita sendiri, bukan hanya refleksi sendiri, gitu ya, tentunya, tetapi juga karena ini kaitannya dengan komunikasi kelompok, maka komunikasi yang dibangun antar anggota itu tentu menjadi penting, gitu ya, menjadi bagian daripada proses refleksi itu sendiri. Begitu, Brian. Ya, baik. Terima kasih. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Pertanyaan yang bagus, Brian. Next, silahkan. Mana Haidar biasanya ada pertanyaan, atau Enrico? Bu, boleh izin melanjutkan pertanyaan Brian nggak, Bu? Silahkan, Fadil. Sebenarnya kan karena Ibu lebih ke ekstrovert ya. Jadi ya saya memahami kalau Ibu memakai preferensi setiap individu sebagai basis untuk menjawab pertanyaan Brian. Tapi karena saya introvert, mungkin sekarang saya coba balikkan analoginya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya suatu kelompok itu atau enggak seperti memang benar kalau misalnya inklusivitas itu bergantung kepada apa istilahnya ya, setiap individunya. Nah, tapi bagaimana kalau sebenarnya itu merupakan hasil resonansi dari setiap kelompok yang dia ikuti, Bu? Misalnya kayak di kelompok di AGB itu kan, Bu, kita kan ada banyak matkul tuh, Bu, atau enggak di IPB lah, atau di setiap matkul itu kan kita seringkali ketemu orang-orang yang sama. Nah, tapi karena matkulnya itu berbeda-beda dan setiap kemampuan orang itu berbeda-beda, nah, jadi istilahnya itu dia itu sebenarnya nggak ingin membantu, Bu, tapi karena tuntutan dan juga karena hasil pembiasaan dia di setiap kelompok itu, jadi istilahnya itu kayak mau nggak mau, Bu, dia itu justru menunjukkan inklusivitas yang sebenarnya dia itu nggak mau, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Kalau misalnya dia itu menjadi seseorang yang sebenarnya itu bukan karena keinginan dia sendiri, Bu. Oke, terima kasih Fadil. Pertanyaan yang baik. Jadi misalnya tadi kan jawaban saya adalah tingkat kepuasan individu itu tergantung daripada masing-masing individu, gitu ya, sejalan dengan jawabannya Haidar tadi. Nah, sekarang menurut Fadil misalnya bagaimana kalau ternyata dia inklusivitasnya ideal, gitu ya, atau dia orang yang sosial, tetapi sebetulnya dia nggak mau, gitu ya, itu bukan dilandasi atas keinginannya sendiri, gitu. Tapi Bu, kondisi. maaf, Bu, saya interupsi sebentar. Okay. Contohnya ini, Bu, sebenarnya baru aja terjadi, Bu, di baru-baru ini ke AGB, Bu. Okay. Contohnya itu kan beberapa waktu yang lalu itu kita ada kegiatan pemilihan CEO, Bu. Nah, di kegiatan
Oh maaf, maksudnya ketua angkatan AGB Bu. Bisa dianggap begitu Bu. Okay. Nah, seperti yang Ibu bilang kan, inklusivitas itu kan bergantung kepada individu-individu. Dan seperti yang bisa dilihat selama kurang lebih, saya jujur baru ikutan itu sekitar jam 8.30, jam setengah 9 maksudnya. Dan sampai jam 10 itu semuanya itu pada diem Bu. Semuanya itu pada menolak, semuanya itu tidak mau menunjukkan inklusivitas dia. Dan nggak tahu apa yang terjadi selama kurang lebih 24 jam setelah Zoom-nya itu dibubarkan, tiba-tiba muncul orang-orang yang justru ingin mengajukan dirinya untuk bergabung demi kelompok, maksudnya untuk apa ya istilahnya ya, memberikan pengaruh demi kelompoknya Bu. Padahal sebelumnya di Zoom itu sendiri dia itu udah berkali-kali bilang saya itu nggak mau. Nah itu kan berarti ada kemungkinan kalau sebenarnya hasil pengaruh atau afeksi dari kelompoknya itu sebenarnya juga berpengaruh penting Bu terhadap inklusivitas Bu. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang yang online ini Bu, kan kita bisa melihat kalau sebenarnya itu orang-orang lebih suka untuk menjadi pasif Bu, ketimbang kalau misalnya kita lihat di online kan atmosfer dari kelas itu bisa menjadi stimulus untuk membuat orang menjadi aktif. Tapi dengan kondisi online seperti sekarang, karena stimulus itu hilang, maka otomatis argumen untuk menyatakan individu itu ingin menunjukkan perannya itu menurun Bu, karena atmosfernya. Nah itu, bagaimana kalau sebenarnya inklusivitas itu sendiri merupakan hasil dari resonansi dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok yang dia ikuti Bu. Nah sekian Bu. Okay. Maaf kalau interupsinya kebanyakan Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih Fadil. Fadil korban jadi ketua angkatan bukan? Bukan. Sebenarnya kawan saya Bu, bukan saya. Oke. Tadi kirain mau sedikit curhat gitu ya. Oke. Terima kasih. Jadi apakah mungkin gitu ya bahwa si inklusivitas itu muncul bukan karena atas dasar keinginan pribadi gitu ya, atau hasil resonansi gitu kalau menurut Fadil gitu ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam setiap diri individu gitu ya, bisa dipastikan bahwa misalnya kita tergabung dalam 10 kelompok gitu ya, sekarang tercatat ada 10 kelompok misalnya, tapi di 10-10-nya aktif gitu misalnya, atau di 10-10-nya tuh kita jadi leader. Nah, kemungkinan kecil demikian, hal tersebut menjadi kemungkinannya kecil karena tadi dari 10 kelompok tadi kan memiliki karakteristik yang berbeda. Apalagi kalau dikaitkannya tadi dengan mata kuliah misalnya. Kalau mata kuliahnya AGB, saya bisa memimpin karena itu bidangnya saya misalnya. Tapi kalau di mata kuliahnya SKPM, saya ngikut aja lah karena kayaknya yang lain lebih ahli misalnya gitu ya. Sehingga tadi ada kelompok di mana kita menjadi sangat dominan, ada kelompok di mana kita menjadi sangat pasif. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Banyak faktor sebetulnya gitu ya. Salah satunya faktor kelompok itu sendiri. Misalnya, semakin nyaman kita di dalam kelompok, tentu kita akan semakin inklusif di dalamnya. Iya nggak? Kayak misalnya kalau kelompoknya kompak gitu ya. Misalnya saya pernah punya mahasiswa bimbingan yang mana saya perhatikan gitu ya, dari zaman kolokium sampai seminar sampai sidang, dia itu nggak punya teman. Jadi nggak, kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh kalau ada momen-momen tertentu tuh teman-teman gengnya tuh nungguin sambil bawa apa tuh? Ya itulah yang ada selempang kayak Miss Universe gitu ya. Belum lagi ada buket bunga, buket beng-beng gitu ya. Buket uang sih saya belum pernah nemu sih kalau di IPB ya. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa orang yang punya banyak teman tuh menguntungkan karena di momen-momen tertentu tuh mereka bisa memberikan kejutan gitu ya, walaupun sebetulnya kesininya sih lebih ke transaksional gitu ya, karena merasa nggak enak temennya punya momen terus kemarin temennya ngasih surprise terus saya nggak ngasih surprise gitu. Nah, pada satu kejadian mahasiswa bimbingan saya ini dia saya perhatikan kok nggak pernah ada gitu ya supporternya. Ternyata saya tanya teman angkatannya, dia memang orangnya terisolir. Dia selalu menyendiri, ya. Usut punya usut, ternyata memang dia merasa kenapa merasa terisolir, karena merasa tidak satu frekuensi sama teman angkatannya.
gitu ya. Sementara kalau di luar sana dia adalah orang yang populer, selebgram bahkan, gitu ya. Dan passionnya itu sama dunia K-pop. Jadi dia kalau di komunitas K-pop itu orang yang sangat dikenal, gitu ya. Artinya ada hal lain nih, misalnya ada tadi di satu kelompok yang lain, di kelompok K-popnya dia sangat aktif, gitu ya, sangat inklusif. Ya dia merasa ideal dengan inklusivitasnya. Sementara di kelompok angkatan SKPM-nya dia merasa insecure, ya dia merasa nggak punya teman karena nggak ada yang satu frekuensi, bahkan mungkin diolok-olok karena dia suka K-pop misalnya, gitu ya. Nah itu faktanya, ya. Sementara kalau misalnya tadi di angkatan ini misalnya tadi ya, sebetulnya pemilihan ketua angkatan itu, gitu ya, mahasiswa itu hadir mau memilih, gitu ya, tapi semuanya pasif, cenderung pasif karena ya ada banyak hal tadi ya, sebetulnya Fadil sendiri sudah bisa menyebutkan tadi misalnya karena ya nggak punya ketertarikan barangkali, gitu ya. Yang kedua karena memang atmosfernya juga memaksa kita untuk cenderung pasif, gitu ya, karena online gitu, terus-terusan, terus Zoom, udah tahu Zoom mata kuliah aja udah banyak gitu, belum kuliah dan praktikum, sekarang ditambah Zoom rapat, terus Zoom lagi angkatan gitu ya, semua orang udah lelah misalnya, sehingga ada partisipasi yang semu di antara anggota-anggotanya, gitu ya, yang mana sebetulnya mereka merasa apa ya, inklusivitasnya mungkin merasa puas, gitu ya. Walaupun di sisi lain sebetulnya kalau kita lihat secara berkelompok gitu, nah kohesivitas itu kan menjadi penting. Teman-teman ini kan sebetulnya awal masuk jurusan gitu ya, yang seharusnya mahasiswa tingkat 2 lah misalnya ya. Mahasiswa tingkat 2 tuh harusnya punya semangat penuh karena merasa sudah penantian 1 tahun gitu ya, 1 tahun di PPKU, pengen cepet-cepet di jurusan tuh kayak apa sih mata kuliahnya gitu ya. Ya euforia itu seharusnya ada gitu ya, tetapi karena kondisinya lain, teman-teman tidak bertemu satu sama lain sehingga sense of belonging di antara masing-masing mahasiswa ini kurang gitu ya, sehingga merasa kayaknya apa ya ketua angkatan, udahlah pilih-pilih aja lah gitu ya. Nah sehingga ada partisipasi semu dalam tanda petik tadi gitu ya. Dan jawaban saya atas pertanyaan Brian ya sangat mungkin bahwa inklusivitas itu dipengaruhi oleh lingkungannya atau hasil resonansi kelompoknya tadi gitu ya. Kalau kelompoknya memuaskan, ya saya mau inklusivitas atau partisipasi saya di dalam kelompok itu tinggi. Tapi kalau kelompoknya tidak memuaskan untuk saya gitu ya, saya cenderung pasif misalnya. Begitu. Bagaimana Fadil? Ada yang belum terjawab? Sepertinya sih tidak, Bu. Oke. Sudah cukup, Bu. Cukup ya, gitu ya. Jadi sebetulnya sih kondisi itu tidak hanya dialami oleh mahasiswa AGB saja, gitu ya. Tapi juga saya rasa mahasiswa-mahasiswa lain juga demikian, khususnya yang ya ini yang tingkat 2 gitu, yang sebelumnya memang belum pernah berinteraksi satu sama lain gitu ya secara offline, kan beda sense-nya. Sehingga tadi sense of belonging-nya tuh menjadi kurang. Orang justru cenderung ngandelin orang lain gitu. Udah saya nggak mau nanya, paling juga nanti ada yang nanya gitu ya. Udah saya nggak mau berpartisipasi, nungguin yang lain aja berpartisipasi. Gitu misalnya seperti itu. Kemudian derajat anxiety-nya juga tinggi, derajat kecemasannya tuh tinggi karena kita kan harus menebak-nebak sifat orang hanya dari layar gitu ya. Dari apa yang ditampakkan lewat layar, sementara kita menilai orang lain dari dunia nyata aja seringkali salah. Iya enggak? Kita ngobrol sama orang, nih orang kayaknya kayak gini deh gitu ya. Itu seringkali salah. Nah, apalagi komunikasi dilakukan secara virtual seperti ini. Itu tentu akan banyak ketidakpastian gitu ya, uncertainty yang dirasakan oleh masing-masing individu, dan dampaknya adalah tadi sense of belonging-nya menjadi kurang. Bisa jadi justru ya model-model seperti ini meningkatkan individualitas gitu ya, karena sulit bekerja sama di dalam kelompok terus dilakukan secara virtual gitu. Terima kasih Fadil atas pertanyaannya. Ada lagi? Saya mau nanya Bu. Oke, silakan. Saya mau nanya gini Bu, kalau misalnya kita under sosial atau bersosial, apakah itu selalu berkonotasi negatif gitu Bu?
Atau sebenarnya wajar-wajar aja kalau misalnya kita under sosial, over sosial, dan lain-lain, karena itu kan tergantung diri masing-masing juga gitu, Bu. Dan kalau misalnya kita termasuk dari over sosial, over personal, dan lain-lain itu, kita apakah harus merubah diri kita jadi ideal gitu, Bu? Oke, terima kasih Prastika Adelia. Pertanyaan yang bagus lagi. Jadi terus salah kalau under sosial atau over sosial gitu ya. Masa semua orang harus ideal gitu ya? Pertanyaan yang bagus. Coba ada yang bisa jawab dulu sebelum saya. Salah nggak ya kalau orang under sosial? Misalnya Enrico mau coba jawab, Bu. Silakan Enrico. Kalau menurut saya pribadi, apapun itu ketika kita bisa memaksimalkan diri kita, misalnya kita under sosial, tapi dengan under sosial kita itu bisa memaksimalkan potensi kita yang lain yang nggak terdapat ketika kita menjadi over sosial gitu. Mungkin karena kita over sosial kita jadi sering berkumpul sama teman, tapi ketika under sosial kita jadi lebih sering sendiri, tapi dengan sendiri itu kita nemuin potensi diri kita yang lain, akhirnya kita maksimalin, itu bagi saya bukan sebuah masalah gitu. Dan misalnya ketika kita under personal atau over personal juga bukannya menjadi sebuah hal yang salah menurut saya ketika kita bisa tidak menempatkan diri kita pada posisi yang baik dan tetap meningkatkan diri kita pada proporsi yang memang ada di kondisi tersebut. Begitu, Bu, kalau dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang berlainan dari Enrico. Menurut Enrico nggak masalah selama kita bisa memaksimalkan potensi gitu ya, selama kita masih bisa memanfaatkan tadi si under itu, kita isi kekosongannya dengan apa, gitu ya, atau si over sosial ini dengan cara apa, silakan. Atau ada yang merasa itu masalah? Izin menjawab, Bu. Silakan, siapa nih? Muhammad Zaki. Menurut silakan. saya, ya, saya sedikit pendapat dengan Enrico. Jadi kalau under sosial itu, menurut saya konotasinya nggak selalu negatif, selama dia tidak merugikan orang lain gitu, Bu. Karena yang namanya seorang individu kan pasti ada di masa dia berkelompok gitu, Bu. Nggak mungkin dia nggak tergabung dalam kelompok lah. Dan kalau di under sosial cuma dia tidak merugikan kelompok itu, menurut saya nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau misalkan dia tetap kekeh dengan under sosialnya itu, jadi terus kemudian dia merugikan kelompok tersebut, menurut saya akan menjadi negatif gitu, Bu. Jadi tadi yang dikatakan Prastika Adelia ya, apakah kita harus berusaha untuk menjadi ideal? Ya, menurut saya perlu gitu berusaha untuk minimal tidak merugikan orang lain gitu sih, Bu, kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Saya konotasinya nggak selalu negatif terkait tadi under sosial tadi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Zaki. Ada lagi? Ini pendapat saya ya, boleh bukan berdasarkan teori yang akan saya sampaikan ini. Jadi boleh dikoreksi atau ditentang atau bahkan menyambung pada pendapat lain, silahkan. Jadi kenapa ada 3 hal gitu, atau 3 derajat di masing-masing kebutuhan tadi. Ada yang kekurangan, ada yang ideal, ada yang kelebihan. Gitu. Untuk mengkategorisasi ini tuh seperti apa? Tadi pertanyaannya Brian pertama kan seperti itu gitu ya. Lalu apakah salah menjadi under atau salah menjadi over gitu ya? Tentu kita lihat dulu misalnya berkaitan dengan inklusivitas, soal keinginan kita untuk melakukan kegiatan sosial gitu atau inklusivitas terhadap suatu kelompok. Misalnya ada orang yang under sosial gitu ya. Nah, menurut Enrico nggak masalah karena bisa jadi dengan sendirinya dia justru bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki, gitu ya. Nggak harus berkelompok kok, misalnya gitu ya. Misalnya dia kalau sendiri itu justru dia lebih produktif dibandingkan dengan berkelompok, gitu ya. Menurut Muhammad Zaki juga tidak selamanya negatif karena toh juga dia nggak ngerugiin orang lain, gitu ya. Oke. Jawaban Enrico dengan Zaki sebetulnya sejalan linear gitu ya. Soal yang nggak masalah orang menjadi under sosial. Yang menjadi masalah itu kalau merugiin orang lain gitu ya. Nah, tetapi karena ini kita berbicara konteks komunikasi di dalam kelompok gitu ya. Menjadi under sosial memang nggak masalah. Gitu. Tetapi tadi ya karena balik lagi tadi ya soal karakter, ada orang yang introvert, ada orang yang merasa produktif kalau dia sendiri,
Ada orang yang justru produktif kalau dia bareng teman-teman karena bisa saling memotivasi gitu. Nah, gaya itu sebetulnya kita tidak bisa memaksakan. Ya, nggak bisa memaksakan karakter orang mau yang mana gitu. Misalnya under sosial tuh harus ke ideal gitu misalnya gitu ya. Tetapi tentu karena kondisi ideal gitu, karena tadi ada kondisi idealnya, apakah semua orang harus mencapai kondisi ideal? Menurut saya harus gitu ya. Kalau misalnya tadi si under sosial merasa tidak merugikan orang lain, terus bisa meningkatkan potensi dirinya, gitu ya, maka bisa saya katakan sebetulnya berarti dia masih punya egoisitas, masih punya egoisme, gitu ya. Karena tadi cenderung menarik diri dari dunia sosial, gitu. Padahal kalau sendiri dia bisa produktif, seharusnya dengan orang lain juga bisa lebih memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki, misalnya gitu ya. Karena kita kaitannya dengan komunikasi kelompok, yang kita bangun adalah tadi bagaimana kemampuan kita bekerjasama di dalam kelompok, bagaimana kemampuan atau ya kapasitas kita dalam mengorganisir tim, gitu ya. Itu yang dinilai sehingga menjadi under sosial. Kalau kita kaitkan dalam konteks kelompok, itu bisa merugikan. Gitu ya. Misalnya, tentu orang merasa nyaman berkomunikasi dengan orang ekstrovert itu bisa lebih menyenangkan dibandingkan orang introvert, ya enggak? Karena orang ekstrovert tuh lebih bisa mengungkapkan diri gitu ya. Kemudian juga yang mudah ketebak dibandingkan orang introvert yang cenderung misterius, misalnya gitu ya. Kemudian, nah, poin-poin ini juga menjadi seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, menjadi penilaian dalam perekrutan kerja. Karena ketika kita masuk dunia kerja, atau ketika kita masuk ke dunia sosial, tentu kita tidak bisa menjadi under sosial. Karena kemampuan sosial itu, atau keahlian, atau kecerdasan sosial, gitu ya, itu menjadi penting di dalam diri individu. Sehingga, apakah setiap individu harus mencapai ideal? Karena ada kondisi ideal, gitu ya, tentunya setiap orang ya harus berusaha untuk mencapai kondisi ideal. Begitu. Contoh misalnya lagi itu kalau kaitannya dengan inklusivitas. Sekarang bagaimana dengan kontrol? Ya kan ada kondisi ideal nih, orang yang kontrolnya ideal gitu ya. Ada apa tadi abdikrat, otokrat dengan apa lagi? Saya agak lupa nih jadinya nih. Ada demokrat gitu ya. Yang ideal itu adalah yang demokrat. Yang kekurangan itu yang abdikrat. Misalnya apakah selalu positif ketika orang selalu menjadi abdikrat, menjadi abdi untuk orang lain gitu ya. Artinya diatur gimana pun juga udahlah ikut aja gitu ya. Tentu menjadi berbahaya gitu ya, karena artinya orang ini tidak bisa menjadi inovator gitu ya, sukanya jadi follower. Biasanya cenderung orang-orang yang seperti ini ada orang-orang yang sukanya di zona nyaman. Ya udahlah ngikut aja misalnya. Terus juga dampaknya apa? Ya tadi ketika dia memutuskan sesuatu atau ketika dia mengontrol orang lain, ya tidak memiliki kemampuan itu cenderung tidak didengar oleh anggota lainnya. Itu orang-orang yang abdikrat. Sementara otokrat yang berlebihan, apalagi gitu ya, ini orang di setiap suasana tuh harus dominan terus gitu, mendominasi terus, nggak mau dengerin orang lain. Ya tentu itu negatif, gitu ya. Itulah kenapa kondisinya dibagi menjadi 3 derajat tadi ya, ada yang kekurangan, ideal, dan berlebihan. Gitu. Betul bahwa bisa jadi positif tadi misalnya kata Enrico gitu ya, kalau sendiri itu bisa memaksimalkan potensinya. Iya, tetapi untuk kesempatan-kesempatan lain atau peluang-peluang lain dia akan kehilangan tadi gitu ya. Orang yang banyak teman, misalnya sesederhana tadi kalau sidang ya, kalau orang yang banyak teman itu banyak yang nungguin, banyak yang support. Tapi kalau orang yang under sosial, ya karena dia merasa sendiri aja enak gitu ya, yang penting nggak ngerugiin orang lain, ya sendiri aja gue tetap hidup gitu. Tapi tadi ada kekosongan yang belum terisi soal emosional misalnya, soal afeksi misalnya. Begitu. Kalau ada yang tidak setuju boleh. Itu pandangan saya. Ibu, saya izin bertanya. Oke, sebentar.
Siti Nuraini ya. Bagaimana Prastika, Enrico dan Zaki? Udah ngerti Bu. Makasih Bu. Oke. Enrico dan Zaki? Paham? Oke, gitu ya. Kalau paham berarti sepakat dengan pernyataan saya. Iya itulah Bu. Ya, oke. Ya gitulah daripada salah gitu ya. Nggak akan saya salahin juga sih. Oke, kita lanjut dulu ke Siti Nuraini, silakan. Bu, saya izin bertanya, dari awal pertanyaan Brian itu kan kita mempermasalahkan bagaimana sih tipe ideal gitu kan. Terus dari tadi yang Prastika dan juga Brian tanyakan itu, dan dari jawaban cenderung ke lebih perspektif gitu ya Bu ya, perspektif bagaimana mungkin tadi dari sisi ekstrovert ataupun dari sisi introvert gitu Bu. Nah, sebenarnya kan di PPT ini kan tertulis gitu ya Bu, tipe ideal dari kontrol itu seperti ini, tipe ideal dari infus itu seperti ini gitu Bu. Nah berarti dalam konteks sosial itu atau memang mungkin tadi tipe ideal orang puas itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi untuk diterima di masyarakat atau di tingkat sosial, kita itu menggunakan perspektif dari teori ini bukan Bu, dari yang tertera di PPT. Seperti itu bukan Bu? Tepat, Siti Nuraini. Jadi misalnya tadi mengukur tingkat kepuasan kan agak susah gitu ya, kalau pertanyaannya Brian tadi bagaimana indikatornya gitu ya, orang merasa ideal dan tidak ideal itu ukurannya tadi orang merasa puas itu tergantung daripada masing-masing gitu ya. Misalnya Enrico merasa puas kalau ya saya sendiri aja juga puas gitu ya, terus menurut Zaki ya selama tidak menguntungkan orang lain gitu. Nah itu kan derajat kepuasan masing-masing individu itu kan tergantung pada individunya masing-masing gitu ya. Tapi dalam konteks kelompok tentu kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor lainnya gitu ya, khususnya dalam hal tadi proses komunikasi di dalam kelompok atau nilai-nilai di dalam kelompok gitu ya, nilai-nilai di masyarakat itu seperti apa gitu ya. Saya yakin tidak ada kelompok yang mengindahkan kontrol yang sifatnya autokrat misalnya gitu ya, atau orang yang over personal gitu ya, apakah dia bisa diterima di banyak kelompok? Belum tentu gitu ya, karena ada orang yang personalnya ideal gitu ya misalnya, itu tentu lebih diterima dibandingkan orang yang under atau over misalnya gitu ya. Nah itu menjadi tentunya menjadi pertimbangan dalam proses komunikasi di dalam kelompok gitu ya, hal-hal seperti nilai-nilai tadi, kemudian penilaian orang lain gitu ya. Kalau nilai-nilai kan kaitan dengan kaidah atau aturan gitu ya. Nah kalau penilaian orang lain tadi misalnya kita merasa nggak otokrat gitu, kita merasa demokrat-demokrat aja, tapi sebenarnya orang lain yang merasakan, karena kaitannya di dalam komunikasi kelompok itu kaitannya tidak hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Jadi saya sepakat dengan pernyataannya Siti Nuraini. Baik Bu. Ibu, saya izin bertanya kembali. Oke. Pada tahap perkembangan kelompok nih Bu, itu kan ada 5 tahap Bu. Nah, apakah 5 tahapnya itu sudah pasti 5 tahap itu dilalui atau bahkan hanya mungkin mentok di tahap ketiga saja gitu Bu, karena ada suatu konflik atau yang memang tidak bisa mendukung terbentuknya kelompok tersebut Bu? Oke, terima kasih Siti Nuraini. Jadi apakah kelima tahapan itu selalu dilalui oleh setiap kelompok gitu ya? Atau bisa jadi misalnya saya hari ini saya membentuk nih kelompok, adanya si forming gitu ya. Terus setelah saya bentuk saya bubarkan gitu, mungkin juga gitu ya. Jadi itu menjadi antitesis teorinya Tuckman gitu ya. Si Tuckman ini yang mencetuskan 5 stage untuk teori perkembangan kelompok gitu ya, bahwa sebetulnya pembentukan kelompok itu tidak selalu selinier itu gitu ya. Bahkan ada kelompok yang dimungkinkan dia baru dibentuk, baru forming, kemudian ketika forming ternyata menemukan perbedaan-perbedaan sehingga muncul storming gitu ya. Dari storming itu langsung bubar tanpa ada proses performing dulu, tanpa ada proses adjourning, itu sangat mungkin. Jadi itu menjadi antitesis untuk teori ini gitu ya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa 5 stage ini meskipun tidak selalu dilalui, tetapi kita bisa membedakan masing-masing stage ini. Misalnya apa sih bedanya performing dengan adjourning? Ya kalau performing itu ketika
si kelompok itu menunjukkan kinerjanya. Bisa jadi misalnya dari pembentukan dia langsung performing. Contohnya kelompok tugas. Ya. Saya sekarang bagi breakout room menjadi 6 kelompok misalnya. 6 kelompok itu silakan kerjakan tugas lalu nanti presentasi. Nah, di situ kan tidak ada proses norming dulu gitu ya, bisa jadi gitu ya, karena diskusinya pun ya diskusi sebatas soal tugas-tugas gitu ya, bukan berdasarkan bagaimana kaidah di dalam kelompok ini misalnya. Apalagi pertemanan misalnya, kelompok pertemanan. Apakah kelompok pertemanan mengalami performing gitu misalnya, belum tentu juga gitu ya, atau keluarga. Di dalam keluarga ada performing, ada jelas gitu ya, ada storming, ada gitu ya. Dan ini kan sifatnya siklikal, jadi bisa bolak-balik. Jadi storming terus baru ada norming gitu ya, ada penormalan di antara anggota kelompoknya gitu ya. Nah, di dalam keluarga ada adjourning atau pembubaran, ya ada yang mengalami hal demikian, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Kalau dipisahkan oleh maut ya itu hal yang tidak bisa kita hindari gitu. Tapi kalau dipisahkan karena memang ada kejenuhan di dalam kelompok gitu ya dan lain sebagainya, ya keluarga ya mungkin ada yang seperti itu, tapi jumlahnya tentu tidak lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang utuh terus gitu ya. Begitu Siti Nuraini. Baik, terima kasih Bu, sudah jelas. Oke, terima kasih. Masih ada? Kelas ini selalu menarik dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi tentu karena waktu juga yang membatasi, kalaupun masih ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan dengan asisten praktikumnya, gitu ya, atau bisa dikomunikasikan lagi bersama saya di pertemuan selanjutnya, karena sekarang sudah 14.40. Saya harus bersiap untuk mata kuliah selanjutnya pukul 15. Oke, ada pertanyaan atau komentar sedikit? Terakhir barangkali. Tidak ada? Jika tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, terima kasih banyak partisipasinya pada siang hari ini. Perkuliahan saya akhiri, jangan lupa isi presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.